Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji dan syukur di pagi ini atas penyertaan dan anugerah Tuhan. Kita boleh ada atas nafas kehidupan yang boleh kita rasakan. Itu semua adalah wujud kasih Tuhan dan karya Tuhan bagi kehidupan kita. Sehingga kita boleh merasakan akan kasih Tuhan lewat kesehatan, kekuatan, dan berlimpah kasih dan berkat. Terima kasih Tuhan atas tuntunan Tuhan. Kita boleh mengambil bagian dalam beribadah di pagi ini lewat renungan harian keluarga. Sebelum kita datang dalam pembacaan Alkitab serta merenungkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, suci dan mulia. Kami menaikkan puji dan sembah dan sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur limpah banyak terima kasih atas anugerah dan penyertaan dan tuntunan-Mu begitu besar di dalam kehidupan kami. Ya Bapa dalam sorga, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami mohon kiranya senantiasa Roh Kudus-Mu turun dan menyertai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu sebagai alat untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ajarkan kami untuk melakukan firman Tuhan menurut kasih dan anugerah Tuhan. Di dalamnya kami akan belajar bersama agar supaya renungan firman Tuhan akan menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Taat dan setia akan berpegang pada janji-Mu Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan yang hidup. Inilah doa kami sambut firman-Mu. Amin. Hari ini Senin 7 Oktober 2024. Saudara-saudara, kita akan membaca Alkitab Markus 5 ayat 25 sampai 27. Firman Tuhan berkata, di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Terpujilah nama Tuhan. Tema renungan kita di pagi ini adalah menderita selama 12 tahun. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, ada perusahaan memberikan dispensasi istirahat kepada karyawan perempuan yang sedang haid. Mungkin tidak semua perusahaan menerapkannya. Pembacaan kita hari ini mengisahkan seorang perempuan menderita pendarahan semacam haid sudah 12 tahun dalam kehidupan masyarakat dan agama Yahudi. Seorang yang sedang mengalami pendarahan dianggap najis, sehingga ia tidak dapat hidup bersosialisasi diri secara bebas. Bekerja, ikut dalam ibadah, dikisahkan ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Kita dapat membayangkan betapa menderitanya perempuan itu secara lahir dan batin, serta ekonominya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, mungkin ada anggota keluarga, saudara, dan kerabat kita yang tengah mengalami keadaan serupa
atau mengalami penyakit yang tidak tersembuhkan secara medis. Setelah sekian bolak-balik ke rumah sakit, terkadang ada yang tergoda mencari kesembuhan dengan cara pengobatan alternatif melalui orang yang disebut orang pinter, seperti dukun dan lain sebagainya. Firman Tuhan hari ini mengisahkan perempuan itu telah mengupayakan kesembuhan pada berbagai tabib atau dokter atau mungkin dukun. Namun semua sia-sia. Di tengah-tengah ketidakberdayaan, ia mendengar tentang pengajaran dan mujizat Yesus Kristus. Imannya bertumbuh dari pendengaran dan memberi dia secara harapan. Lalu ia mencari Yesus Kristus tatkala mengetahui bahwa ia ada di sekitar di mana ia berada. Betapa gembiranya pengetahuan sesuatu yang memberikan harapan baru. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen kita perlu belajar dua hal dari perempuan yang menderita pendarahan dalam firman hari ini, yaitu yang pertama, kegigihan, ketekunan, kesabaran dalam berjuang untuk menyembuhkan sakitnya selama 12 tahun. Yang kedua, berbagai jalan dan cara telah ditempuhnya. Namun hanya satu jalan dan cara telah ditempuhnya. Namun hanya ada satu jalan dan cara yang benar, yaitu mencari, mendekati, dan meminta jamahan Yesus Kristus yang dapat menyembuhkannya, penderitaannya. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, tetaplah percaya. Jangan goyah imanmu ketika kita mengalami kesusahan dan penderitaan. Sebab kuasa penyembuhan Yesus Kristus melampaui segala kuasa yang menyakitkan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, kuatkan iman ketika hidup ini serasa ketiadaan harapan, dan mampukan kami melihat bahwa ada harapan di tengah penderitaan. Berkepanjangan jika selalu mencarimu dan hidup di dalam firman-Mu. Amin. Demikianlah ibadah kita di pagi ini. Shalom.